Santriwati ini kerasukan dan mengakhiri hidupnya dengan lompat dari atap, dan tak berselang lama polisi pun datang dan melakukan olah TKP. Terlihat Linda yang ketakutan ini ingin pergi, namun dicegat oleh Jamilah yang langsung mencemooh karena setelah kehadiran Linda di pondok banyak kejadian buruk, bahkan baru saja menimbulkan korban. Linda yang merasa sedih bergegas pergi ke kamar dan mengemasi semua barang-barangnya. Jamilah yang terburu-buru bertemu dengan Bu Wiwin di jalan, dan ia memberitahu jika ia hendak pergi mencari orang yang bisa menghapus sosok yang mengikuti Linda. Mendengar hal itu, Bu Wiwin berkata jika itu tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Jamilah terkejut karena selama ini ternyata Bu Wiwin mengetahui jika Linda membahayakan santri pondok mereka. Ia menyadarkan wanita tua itu untuk segera mengusir Linda agar semua menjadi normal dan tak ada gangguan lagi. Bu Wiwin mengatakan jika belum saatnya mereka melakukan tindakan. Hingga terlihat malam itu juga Jamilah menyeret Linda masuk ke dalam mobil dan membawanya untuk mengusir sosok yang mendampingi Linda. Gadis itu memohon agar diberhentikan di pinggir jalan dan ia berjanji tak akan kembali ke pondok itu lagi. Bu Wiwin yang mengetahui jika Linda pergi bergegas menelpon Jamilah. Sayangnya panggilan telepon itu tak mendapatkan jawaban. Jamilah yang bersikeras hendak membuang pendamping Linda itu turut mendapatkan amukan yang membuatnya kecelakaan. Linda yang sadar mencoba untuk keluar dari mobil dan menolong Jamilah. Hingga beberapa saat kemudian Linda sudah terbangun dan berada di rumah sakit. Linda yang tersadar bertemu dengan sosok ibunya yang datang berkunjung. Mereka pun berpelukan hingga akhirnya Linda menyadari jika sosok yang dipelukannya itu bukan ibunya, namun jin pendamping yang menjelma. Ternyata itu semua hanya mimpi buruk. Hingga terlihat Linda kembali terbangun di mana Bu Wiwin sudah menunggu di samping ranjang. Linda mulai berpikir untuk menyerah karena semua yang ia lalui terasa sangat berat. Linda merasa jika orang-orang di sekitarnya yang tak bersalah selalu terkena imbasnya. Bu Wiwin hanya bisa menasihati Linda untuk berdoa kepada Allah. Linda masih terus menyalahkan ibunya yang berbuat salah, namun ia yang harus menanggung semua yang terjadi. Ia kini mulai merasa hidupnya tidak adil. Tak berselang lama Ustadz Aznan datang. Pria itu menjelaskan jika apa yang terjadi pada Linda cukuplah sulit. Semua itu terjadi karena perjanjian yang dilakukan oleh ibu Linda di mana dukun ilmu hitam menanamkan benih ke rahim ibu Linda. Lalu Linda pun meminta Aznan untuk mengusir makhluk yang ada di dalam tubuhnya, seperti yang dilakukan ketika dirinya masih kecil dulu. Sayangnya Ustadz Aznan sudah tidak sanggup untuk mengobati Linda lagi. Pria itu hanya meminta Linda untuk mendekatkan diri dan meminta doa kepada orang tua. Sekeluarnya dari rumah sakit, Linda meminta Aznan untuk mengantar ke makam ibunya. Meski awalnya Aznan menolak, namun pria itu tak bisa berbuat banyak. Karena merasa kasihan dengan Linda, Aznan pun mengantar Linda ke makam ibunya. Linda memberitahu jika akhir-akhir ini ia teringat dengan mendiang ibunya. Ia berharap mendapat jawaban atas apa yang tengah berlaku kepadanya. Suara-suara mulai terdengar. Pak Aznan mengajak Linda untuk segera pulang ke rumah. Ia meminta Linda untuk tidur di rumahnya malam nanti. Hingga terlihat malam harinya Linda terbangun dan membuka jendela. Ia mendapati pocong ibunya yang berdiri di halaman. Linda pun bergegas mengejar sosok hantu itu hingga sampai di tanah kuburan. Suara ibunya terdengar meminta tolong pada Linda karena ia tengah tersiksa. Wah, gimana kelanjutannya? Tetap di akun Siti Rahma VV hanya di Snack Video.